Seberapa kita yang sudah ada, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang bangkit berdiri. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua memiliki kerinduan yang sama kepada Tuhan, untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih kita rindu menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, percaya betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
bumi tinggikan. Angkat tanganku saudara. Haleluya Yesus. Sembah Kau Tuhan. Saudara di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita rindu kebesaran-Mu Tuhan. Kita rindu segala pujian kita pada pagi hari ini kita naikkan di hadapan Tuhan atas segala kasih kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan di hadapan Engkau. Segala pujian bagi-Mu Allah kami yang maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
Pujian syukur, terima kasih, hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami siap umat-Mu bersama-sama untuk memuji, menyembah, mengagungkan akan kebesaran Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang sudah menyelamatkan kami. Oleh sebab itu saat ini kami bersuka cita, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Lihat pujian penyembahan yang kami naikkan, supaya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih kami diberkati melalui firman Tuhan. Umat-Mu dalam perjalanan tibakan, bersama-sama bersatu di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Urapi setiap kami semua, para pelayan yang ambil bagian dalam pelayanan. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami. Kami dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami siap memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Beri kembali salam kiri kanan. Katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini Tuhan sudah memberikan sukacita lebih kepada kita semua untuk kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya. Mari saya undang lagi kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hati.
Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan sambung pujian kita dengan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari saudara bagi kesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita akan mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan kehidupan kita, hati kita. Kita membuka hati kita supaya Tuhan boleh membentuk kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Jawab-Mu,
yang selalu dengar seruan hatiku. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari saudara cemari Tuhan. Ku cari wajah-Mu, Amin. temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari katakan dengan segenap hati lagi di hadapan Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Inilah pujian kami di hadapan Engkau Tuhan. kasih dan Kami bersyukur Tuhan buat kasih. Kau tempat penghiburan Ucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. bagi setiap hati. Kami ucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami ucap syukur Tuhan sampai detik ini Tuhan, bahwa Engkau selalu beri kami penghiburan, kekuatan-Mu, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau Kami sembah Engkau Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Yesus Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian refrennya saja. Nanti saya minta dengan kasih Kristus hamba-Nya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau sumber dari seluruh kehidupan, sumber dari segala sesuatu yang terjadi, dan itu baik adanya. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami bersama-sama berhimpun untuk kembali menyatakan iman kami kepadamu sebagai tanda bahwa kami sungguh mengasihimu. Maka kami bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk belajar firman Tuhan, untuk mengerti memahami jalan-jalan Tuhan. Tolong kami semua dalam cengkraman kuat Roh Kudus, sehingga ini yang bekerja, bukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya di tengah-tengah Bapak Ibu. Ini kali pertama saya ada di sini. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak, kami manggilnya Pak Asis ya. Pak Adi Siswanto disingkat Pak Asis. Ya, jadi kami sudah merencanakan kira-kira 2 bulan yang lalu ya Pak, untuk mengadakan seminar di Pare, dan minggunya kami berkunjung ke gereja-gereja. Nama saya Didi Krisporiani. Saya tinggal di Bekasi, baru 30 tahun di sana, tapi saya aslinya Blitar. Ya, Dewi niki tonggo asline. Tetangga kita ya. Terus saya bersama dengan Bapak Pendeta Winter Lawire, beliau seorang gembala sidang di Bandung, bersama-sama dengan kita, dan harusnya beliau hari ini pelayanan di gereja Pak Manimbul ya. Belum dijemput ya Pak? Oke, jadi dengar khotbah saya dulu berarti. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar, tema kita adalah sumber konflik. Bapak Ibu kalau suruh milih hidup itu milih berdamai apa milih berkonflik? Hamba rada kenceng dong, agak kencang jawabnya. Saya akan nanya, Bapak Ibu kalau suruh milih, pilih hidup berdamai atau berkonflik? Nah, terus Bapak Ibu kalau berumah tangga itu tujuannya mencari apa? Mencari damai. Coba angkat tangan siapa yang mencari damai. Siapa yang mencari bahagia dalam berumah tangga? Nah, tahu nggak Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencoba mencari damai di rumah tangga, itu sumber konflik. Ketika Bapak Ibu ingin mencari bahagia di rumah tangga, itu awal dari konflik. Ini apa ya maksudnya nih? Ya. Ketika semua orang mencari, maka dia harus mendapat. Ketika nggak dapat, baru berkonflik. Nah, kalau gitu tujuan berkeluarga apa dong Pak? Tujuan bermasyarakat apa dong Pak? Tujuan bergereja apa dong Pak? Nah, ini harus kita tahu dan kita akan belajar pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada memang. Saya pun juga kalau ditanya suruh milih bahagia, saya pilih bahagia lah. Saya pilih bahagia. Tetapi faktanya di dunia ini tidak ada sumber bahagia. Semakin kita kejar kebahagiaan dari istri, dari suami, dari uang, dari teman, semakin kita kejar, semakin kita kecewa. Betul gak sih? Siapa di antara Bapak Ibu pasangan hidupmu yang paling membahagiakan sampai hari ini gak pernah konflik? Coba angkat tangan. Kalau memang ada, kita salibkan dia. Semua pasti konflik, ya. Nah, kita cari sebenarnya akar permasalahannya dari mana nih orang kok berkonflik gitu. Bagaimana sih kok bisa berkonflik? Rupa-rupanya Bapak Pendeta Winter sudah dijemput.
Selamat melayani hambanya. Tuhan serta. Mantap. Silakan. Oke. Ya. Nah, kita kan belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mencari bahagia, tapi sementara kita mencari pasti nggak dapat. Ini masalahnya. Ya. Nah, oleh sebab itu mari kita buka dalam Yakobus 4 ayat 1. Saya hari ini akan bicara soal ayat yang panjang, ayat 1 sampai 10. Jadi Bapak Ibu agak sabar. Nah, coba kompakan sama kiri kanan, nanti kalau saya agak-agak ngantuk, tolong gelitiki saya. Ditikilik nih. Ait. Biar nggak ngantuk. Ya. Siapa yang tadi malam tidur di atas jam 12? Tidur di bawah jam 12? 12, 11, 10. Wah, WL, Pak Gembala, Ibu Gembala udah pasti. Oke. Oh, di atas. Oh ya wis. Baik, kalau saya juga emang agak susah tidur lebih cepat. Saya tuh kalau tidur lebih cepat jam 10 gitu, jam 1 kebangun. Nanti tidur lagi, tunggu sampai subuh. Allahu Akbar, baru gitu. Maka saya tidur selalu di atas jam 12. Ya, udah kebiasaan dari muda, agak susah memulai itu. Nah, kita buka yuk. Kita buka Yakobus 4 ayat 1 mulai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarlah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Mari kita bedah pelan-pelan ayat ini satu persatu. Dan ini saya sebenarnya metode atau cara saya membaca Alkitab seperti ini. Nanti siapa tahu Bapak Ibu bisa terinspirasi lalu menggunakan metode ini supaya kita mengerti. Kalau kita baca Alkitab ini satu pasal begitu ya, itu kan kayaknya nggak nyambung. Karena apa? Sudah dibagi-bagi per tema gitu kan. Padahal Alkitab ini ditulis dulu tuh nggak ada judul hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia gitu, nggak ada. Namanya surat sih. Ini surat kan. Jadi bikin surat itu kan nggak ada tema. Temanya tema besar di atas. Nah, hari ini kita belajar dan kita bersyukur lembaga Alkitab telah membagi-bagi itu supaya kita mudah membacanya dan memahami. Nah, mari kita buka mulai ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu?
Pertama tadi saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang mana pilih bahagia atau konflik? Semuanya ingin bahagia. Ketika kita memilih dan mencari bahagia, maka itu menjadi sumber konflik. Suami ingin menuntut bahagia dari istri, istri menuntut bahagia dari suami. Orang tua menuntut bahagia dari anak, anak-anak menuntut kebahagiaan daripada orang tua. Jadi dari satu keluarga yang isinya 4 orang ini saling menuntut. Nah, ketika saling menuntut, apakah ini nggak jadi konflik? Ini piye toh? Isu-isu wae enek kopi, iki urung enek. Iki piye toh Pak, sampean isu-isu bangkong ini. Wae tangi isu, budaya yang Tegal, macul. Malah sih turu yang melungker kemulan semur, apa? Sarung kok semur. Kemulan sarung. Anak-anak budal sekolah isu-isu malah dolan bolos. Karena apa? Kalau anaknya sekolah hatinya bahagia. Kalau bangun tidur ada kopi, hatinya ayem. Nek ndelok bojone tangi isu seneng mergo lihat suaminya sregep. Dilalah semua tuntutan itu enggak ada di rumah tangga. Ini loh jadi masalah. Ini jadi masalah. Kita berkata begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ditanya nih. Nah kalau begitu dari mana asalnya sengketa itu? Ini. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Hawa nafsu dalam teks bahasa Alkitab asli, bahasa Greek, bahasa Yunani, itu menggunakan kata hedon. Hawa nafsu atau keinginan itu ada juga menggunakan bahasa lain yaitu epitumia. Itu keinginan, desire, hasrat. Tetapi kalau sudah hedon itu hedon. Bapak Ibu pernah dengar kata hedonisme? Hedonisme itu dari budaya Romawi. Nah, orang Romawi dulu kalau pesta dia makan, makanannya semua disiapkan. Nah, terus dia makan kenyang lalu minum satu obat gitu. Ketika dia minum nanti perutnya mules, lalu mohon maaf dimuntahkan, habis sampai habis, lapar lagi kan, makan lagi. Itu terus, itu namanya hedon. Menjadi paham hedonisme. Apa sih bahasa gampangnya begini, hedon itu rasa rakus ketika dipuaskan semakin rakus. Rasa tamak ketika dipuaskan rasa tamak itu justru semakin tamak. Ada satu kesamaan antara manusia dengan Tuhan. Apa itu? Sama-sama tak terbatas. Kalau manusia yang tak terbatas apanya? Kemauannya, nafsunya. Kalau Tuhan yang tak terbatas apanya? Kuasanya. Konyolnya manusia mencari kepuasan, mencari atau melepaskan seluruh keinginan kepada dunia yang terbatas. Kepada suaminya yang terbatas, kepada istrinya yang terbatas, kepada anaknya yang terbatas. Maka enggak heran terjadi konflik di rumah tangga. Tangi sampai petentengan tok isine. Melihat anak bangun tidur, enggak itu saya itu saya orangnya. Begitu bangun melihat anak-anak tempat tidur enggak diberesin, saya yang ngedumel, istriku diem aja. Aduh. Piye to nduk anakku cewek 21 udah kuliah, satu kelas SMA kelas 2. Wis gede-gede. Kalau bangun itu enggak segera berberes tempat tidur, baru diplototin papai begini. Oh iya Pak, iya Pak, udah gede. Lama-lama. Lah aku bendino mengene terus. Ayo uratku yo gede to yo. Udahlah. Ya udah nak gini aja. Papa kasih lepas tanggung jawab ke kamu ya. Ini soal kamarmu ini berdua ini kamu urus sendiri ya. Papa udah enggak mau. Salah nih papa selama ini. Ya udah, akhirnya dia apa? Tahu, beresin. Walaupun nggak sempurna, nanti dia beresin, ya sudah. Papanya yang beresin, mamanya yang beresin. Damai kan? Jadi konflik itu bermula dari apa? Munculnya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu ada pada setiap diri manusia. Nanti disebutkan, kita itu manusia berdosa. Siapa di antara Bapak Ibu yang enggak punya dosa? Ayo dong angkat tangan.
Kita kasih 50.000 nih. Atau 100.000, 1 miliar. Kita semua orang berdosa. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa berdosa? Ini masalahnya. Dosa itu ada 2. Dosa waris yang diwariskan oleh Adam. Begitu lahir, kita itu orang berdosa. Jadi kekristenan itu tidak menerima konsep tabula rasa. Apa itu? Konsep bahwa manusia lahir itu seperti kertas putih yang tidak ada dosa. Tuh, gimana dong Pak? Kalau begitu orang bayi yang mati masuk neraka dong. Ketika bayi mati, dia pasti masuk surga. Karena apa? Dosa warisnya sudah diputus oleh Tuhan Yesus. Amin. Tetapi begitu dia mulai gede, siapa di antara Bapak Ibu anak tadi yang digendong Pak Gembala tadi, itu nanti gede sedikit, dia udah bisa bohong loh. Waktu nimang begitu, tak lelo ledung, ndo ayu cah ganteng lek gede jadi penipu, nggak ada kan? Tapi kan begitu ini, kamu pegang apa nak? Pegang permen kan? Enggak pegang. Itu permen bukan? Bukan. Ayo, jujur. Bukan, ditunjukin. Ini bukan permen, padahal permen. Siapa yang ngajarin? Enggak ada. Karena apa? Dalam diri manusia itu sudah ada kodrat dosa. Kejadian 6 ayat 5 berkata, silakan dibuka, Kejadian 6 ayat 5. Ini loh Bapak Ibu, manusia itu parah. Kita harus paham siapa diri kita. Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa 1, 2, 3, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu percaya dengan ayat ini? Siapa yang berani gugat? Oh enggak Pak, saya itu enggak begitu. Bapak Ibu, dosa itu, saya keluar dulu dari tema kita. Dosa itu begini loh, dosa itu bukan karena hasil perbuatan jahat kita. Nanti kalau aku nempeleng orang, aku berdosa. Kalau aku berbohong, aku berdosa. Berarti kalau nggak berdosa, kita nggak, kalau nggak berbohong, kita nggak berdosa, begitu? Enggak, kita itu diem aja, kita udah berdosa. Dari mana Pak? Contoh nih di mobil nih, duduk nyetir atau duduk di sebelah kiri gitu. Pas kita lampu merah, ada orang nyebrang, celananya batik, bajunya pink, sepatunya sebelah sendal, sebelah sepatu. Kira-kira Bapak Ibu dalam hati ngomong apa? Wong edan. Orang ngomong sini yang pikiran. Kenapa? Cenderung ingin ngomong jahat, mikir jahat. Ini. Padahal Allah berkata kepada Adam, kalau kamu makan, Iblis ngomong si ular kepada Adam, kepada Hawa, kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Allah. Apa itu? Tahu yang baik dan yang jahat gitu kan? Tetapi begitu makan buah pengetahuan baik dan jahat, tidak membuat manusia semakin baik. Justru apa itu? Kecenderungan jahat. Loh kok bisa Pak? Gambarannya gini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu ada pisau di rumah ya, pisau. Ketika pisau ini kan netral, tergantung siapa yang pegang, betul ya? Kalau pisau dipegang mama, orang melihatnya aman-aman saja. Karena apa? Buat masak tuh kan, potong cabai, potong sayuran. Tapi coba, si kecil tadi pegang pisau, apa yang terjadi? Takut kita kan? Karena apa? Dia nggak tahu nih pisau buat apa. Dia taunya ngeliat mamanya masak, dia potong-potong aja. Tapi dia nggak tahu caranya bagaimana menggunakan pisau. Tangannya kena. Karena apa? Dia nggak ngerti cara menggunakan. Pegang korek, main lempar aja ke apa itu. Kalau saya dulu kan orang kampung jadi tahu. Apa itu? Jerami yang kering tuh di sini namanya apa? Damen. Nggih pakan sapi nih dulu. Alah bocah cilik moro iseng lempar aja gitu. Karena nggak ngerti resikonya. Ketika buah pengetahuan baik dan jahat itu dimakan Hawa pada waktu itu, ternyata tidak serta-merta dia tambah baik, justru tambah jahat. Beda dengan Allah, di mana dia memiliki kualitas ilahi yang tidak mungkin berbuat dosa. Ketika ia tahu apa itu baik, apa itu jahat, dia tidak pernah jahat. Itulah Tuhan kita. Tapi kalau manusia, belum pada waktunya dia nurut apa kata iblis,
Maka ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, justru membuat hatinya semakin jahat. Cenderung jahat semata-mata. Tadi loh, cuma gara-gara tempat tidur nggak diberesin, lu kok bisa marah? Gara-gara nggak ada kopi di meja, kok bisa marah? Emang nggak bisa bikin kopi sendiri? Lu kan dia harus istri Pak, harus melayani suami. Kamu udah mengasihi istrimu belum? Kamu udah melindungi istrimu belum? Maka konsep keluarga itu bukan tempat mencari bahagia Bapak Ibu. Gereja ini bukan tempat mencari bahagia, tapi memberi kebahagiaan. Coba kalau di rumah tangga, suami berusaha memberi kebahagiaan kepada istri, istri berusaha memberikan kebahagiaan kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Damai gak itu rumah? Ada konflik gak? Tuhan tahu bahwa kita tidak mungkin berdamai dengan Allah, maka Allah yang turun menjadi manusia mendamaikan kita dengan Allah. Nanti ada ayatnya. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Jadi dari mana sumber konflik? Dari hawa nafsu. Dari apa? Keinginan rakus yang semakin rakus. Ketika dia dikasih kepuasan, dia semakin rakus. Kepuasan manusia berdosa seperti kita ini Bapak Ibu cuma satu. Apa itu? Melakukan dosa. Kalau nggak melakukan dosa nggak puas. Ayo contoh gampang. Coba di sebelah itu dicubit yang kenceng itu. Nyapo tuh wiki. Iyong loro gitu. Pengen balas kan? Lewis balas puas. Nek dicubit mak cekit ngono. Ora iso balas mek mak cekit, lek iso mak cekuit ngono. Baru puas. Itu loh, itu baru dicubit. Belum kalau difitnah. Belum kalau dirugikan. Betul kan? Pernah dengar kalimat begini? Aku tuh sama kamu bisa baik. Tetapi kalau kamu jahat, aku bisa lebih bangga begitu. Jadi kepuasan dosa cuma satu, apa itu? Melakukan dosa. Maka Tuhan berkata, tidakkah kamu berjaga-jaga barang 1 jam? Mengapa Tuhan? Karena roh itu penurut, daging itu lemah. Apa maksudnya? Roh ini Bapak Ibu itu kan datangnya dari Tuhan. Ketika Bapak Ibu dengar khotbah begini, Bapak Ibu gini, oh amin, amin, gitu kan? Begitu keluar dari gereja, dagingnya diperintahkan. Kamu tadi di gereja amin amin kan? Iya, lakukan. Engkau lemah, nggak ada kekuatan. Lakukan. Engkau lah kenapa? Awong bojoku karo aku ngelawan kok. Bagaimana aku bisa mengasihinya? Hai suami, kasihlah istrimu. Begitu ayahnya, antar dulu, dia tunduk gak sama saya? Transaksi. Nah, jadi konflik itu datangnya dari hawa nafsu yang rakus untuk dipuaskan. Cara kerjanya seperti apa? Nih, cara kerjanya hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu. Kata berjuang dalam bahasa Yunani menggunakan kata stratomai, itu strategi militer. Meminjam dari istilah strategi militer. Bapak Ibu atau doktrin militer. Ada enggak kira-kira tentara di doktrin begini? Kamu jadi tentara ya, enggak usah kuat-kuat. Kalau perang enggak usah menang. Udah santai saja. Nanti kalau musuh datang kamu pergi. Kan enggak ada doktrin tentara begitu kan? Kamu prajurit, kamu juara, kamu menang, tumpas, begitu kan? Nah itu hawa nafsu dalam diri kita seperti doktrin militer. Kalau sudah maunya pokoknya aku harus dihormati, berjuang dalam diri, harus menang. Itu yang ada dalam diri kita. Jadi hawa nafsu itu gak cuma begini, ayo jaluk dihormati. Mentang-mentang kita orang Jawa, lalu udah mas, alon-alon waton kelakon. Udah ayo minta dihormati. Pelan-pelan gak bisa. Saya sebagai suami harus dihormati rumah ini. Itu berjuang dalam diri kita. Pengen dipuaskan gitu loh. Pengen dipuaskan. Pengen dihormati, pengen dihargai. Istri juga begitu. Pengen dilindungi, pengen dikasih. Anak juga begitu. Semua punya keinginan. Berjuang pokoknya menang. Ini yang merusak. Ini sumber konflik. Lalu selanjutnya setelah dalam tubuh kita, dalam diri kita ini,
dalam tubuh kita ini berjuang, tidak mau kalah, gitu kan? Lalu kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Dalam perjuangan itu ingin dipuaskan, kamu nggak dapat. Lalu kamu membunuh. Ini cara-cara preman maksudnya. Kasar nih. Ini orang-orang belum bertobat. Orang belum mengerti kebenaran. Kamu membunuh, berkelahi. Setelah kamu lakukan itu semua, kamu tidak memperoleh apa-apa. Punya keinginan tinggi, segala sesuatu dilakukan dengan segala daya upaya, membunuh itu enggak harus menusuk ini ya, menjelek-jelekkan orang itu membunuh itu, tidak mengasihi itu membunuh. Alah lek yujem kuwi wis to aja dipercaya, lambene kuwi lho. Waktu dia ngomong itu padahal lambene padha karo yujem. Ya kan? Karo napa niku ngguguti tumo niku? Napa niku? Petan. Ngene lho yo tak omongi. Yujem dhek iki. Oh, pancene wis karo lambene karo ngene. Tenan kok, tenan lho. Mau diomongi kok wis karo ngguguti tumo entek atusan ke tumo diemploki ngene. Ngrasani tanggane. Ya. Terus itu membunuh namanya. Kamu iri hati itu apa sih? Iri hati itu tidak bisa menerima kelebihan orang lain. Dia merasa rugi kalau orang lain sukses. Ini iri ini. Ini biasanya di persaingan di gereja itu banyak begitu. Alah Pak Gembala megur wong-wong kae terus sing di apa sing di nggih. Pilih kasih gitu. Diselidiki jangan-jangan kamu yang iri gitu. Gitu kan? Terus udah toh dengan cara-cara preman, dengan cara-cara kasar nggak dapet. Sekarang ada cara lain, cara rohani. Wes rumongso secara moral gagal nih. Wah, aku jadi nggak beres di hadapan masyarakat, koyo aku kok kasar. Nah, sekarang ada cara lain, cara rohani. Apa itu? Kamu berdoa. Ini berdoa itu cara rohani loh. Berdoa biar nampak. Kalau di sini kan kasar nih, membunuh, memfitnah, ngerasani wong, wes kasar ini. Lalu dengan cara-cara rohani, kelihatan nampak rohani, sregepnya gereja, maca Alkitab, puasa Senin Kemis, ada ya, puasa Senin Kemis, puasa Esther, terus apa lagi? Puasa Daud, puasa apa lagi? Puasa Goliat gitu. Semua puasa dipakai. Terus dengan cara-cara rohani, tetapi apa? Karena kamu tidak berdoa. Oh iya ya, karena aku salah ya selama ini. Cara-caraku preman ya. Oh, kalau gitu aku berdoa deh. Nah, ini cara rohani nih, kayaknya oke nih untuk mengumbar awan hawa nafsu tadi. Kalau sini kan ketahuan jelek, di sini ketahuan lebih baik. Ya, di sini ketahuan lebih baik. Maka kamu berdoa atau kamu berdoa juga. Setelah kamu gagal di sini, kamu mencoba dengan cara lain. Apa itu? Berdoa. Ya. Ini kembali ke multimedia, kembali ke Yakobus 4 tadi. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Loh, sudah dengan berdoa, dengan cara-cara yang lebih rohani, enggak dapat juga. Enggak dapat apa? Tadi loh, mengumbar hawa nafsu. Karena apa? Ternyata kamu berdoa pun tujuannya atau motivasinya untuk apa itu? Sebab kamu minta hendak kamu habiskan untuk apa lagi? Memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kerajinan kita ke gereja, rajinnya kita baca Alkitab, rajinnya kita berdoa, puasa apapun itu. Tapi kalau motif kita hanya untuk memuaskan nafsu jahat kita, jangan harap dapat. Jangan harap. Ya, sering kali ini kan kita paling pintar nih pendeta nih. Saya pendeta kan. Paling pintar nutupi keinginan-keinginan jahat kita itu dengan topeng gitu. Dengan topeng nih. Kalau Bapak Ibu Gembala enggak lebu, aku ngomong aku loh ya.
Tapi semua juga begitu, mau pendeta kayak, mau pendekar kayak, mau jemaat ya semua sama. Semakin dia ngerti ayat Alkitab, semakin pintar nutupi dirinya supaya nampak rohani. Tetap sih jahat, utaknya ngeres, tetap jahat. Tapi biar kelihatan lebih dipandang masyarakat lebih oke, ditutupi dengan Shalom, apa kabar? Oh nggih, monggo monggo monggo. Dalam hatinya, ndasmu. Itu yang terjadi, ya. Cara-cara rohani, Bapak Ibu, maka jangan GR, jangan merasa wah aku udah hebat nih, aku melayani Tuhan nih, teman-teman main musik nih. Saya juga pemain musik, saya juga pelayan Tuhan. Dari tahun 86 aku udah main musik. Dulu kalau ditanya, wah kenapa kamu kok main musik di gereja? Saya jawab begini, kan saya orang GBDI, saya itu lahir ceprot, labelnya GBDI. Jadi saya ini pulang kampung kalau kesini ke GBDI, walaupun di Jakarta nggak di GBDI. Saya kalau pulang ke Jawa Timur lebih banyak ke pelayanan GBDI. Wah ya saya itu kan anak Tuhan, saya harus melayani di gereja. Minimal aku menyalurkan hobiku di gereja daripada aku main musik di sekuler, berdosa itu, nggak kudus itu. Itu dulu pemahaman saya. Motif saya apa? Menyalurkan hobi. Salah nggak? Di awal-awal sih oke, Tuhan mengoke, tapi setelah mengerti kebenaran nggak begitu. Ketalenta atau bakat yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kasih karunia Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan. Maka ketika kita ada di sini, seriuslah melayani Tuhan. Jangan show off, tahu show off, pamer skill, seakan-akan kamu nggak bisa semua, cuman aku nih. Ini mana nih chordnya nih? Pinjam ya Mas? Kok nggak bunyi? Oh, nih. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Chord saya juga nggak jelek-jelek amat gitu. Tapi sementara saya di sana tadi, saya diem itu dalam rangka begini, ayo. Ketika ada yang nyanyi, chordnya salah, piye kowe? Aku tahu kok pemain bassnya salah. Terus ya nggak apa-apa, aku dulu juga begitu Mas. Tapi kan hari ini saya uji, ayo piye kowe? Kementus, sok tahu. Nah, maka kita ibadah itu harus benar-benar sampai kita mengerti motivasi kita apa. Nah, kita di sini nih, ini kan kita tuh jadi dikasih kesempatan Tuhan menjadi leader, menghubungkan, ini kan kita imam nih, menghubungkan jemaat ketemu dengan Tuhan. Maka harus serius, persiapan, nggak bisa sembarangan. Sound systemnya udah bagus, semua udah oke, tinggal skillnya ditambahkan, hatinya lebih serius lagi, gitu ya. Oke, karena saya pemain musik, jadi saya tak obok-obok pemain musik ini. Oke, jadi nampak rohani, tapi ternyata tujuannya untuk memuaskan keinginan-keinginan hasrat-hasrat itu. Terus, lalu orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang seakan-akan hidupnya rohani, tetapi motivasinya adalah hawa nafsu. Yakobus beri penegasan begini, tahu nggak kamu gitu kan? Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ternyata orang-orang yang seperti ini tadi nampak rohani tapi hatinya busuk, itu adalah orang yang tidak setia. Nah, kata tidak setia ini menggunakan kata moikewo, pelacur, peselingkuh itu artinya. Pejinah itu artinya. Bukan pejinah hubungan seks ya, tetapi lebih kepada gini loh. Ternyata kita itu mendua hati. Membangun karakter, membangun cara hidup rohani, tetapi hatinya itu enggak rohani.
Ini pejinah namanya. Ini yang bikin sumber konflik tuh ini. Jangankan berkonflik dengan sesama. Kita lihat, ayo. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi orang yang disebut moikewo, orang yang berzina itu adalah orang yang bersahabat dengan dunia tapi nampak rohani. Ini Kristen tuh begini, harus mencari sampai kedalaman hati. Maka kita nggak boleh GR, nggak boleh gede rumongso. Kita rajin ke gereja, melayani Tuhan. Alah udahlah, cek hati kita di hadapan Tuhan. Kalau ternyata kita masih mempraktekkan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, ternyata kita disebut pejinah. Nah, tahu nggak pejinah itu aja? Bukan hanya menimbulkan konflik dengan sesama, tetapi apa itu? Dengan dunia permusuhan dengan Allah. Bapak Ibu pernah ketemu orang, entah Bapak Ibu sendiri atau orang lain, salaman, karo wong sing pernah nyakitin hati kita, gimana perasaan kita? Monggo Pak, oh nggih monggo. Dingin nggak? Dingin. Apalagi dulu temen akrab, pernah gesekan gitu kan, begitu salaman, yo, oh ya, begitu kan? Nah, jadi kita sama Tuhan itu gak begitu, gak serius. Jadi Tuhan itu menjadi alat untuk kepuasan hawa nafsu. Teman-teman kita, istri, suami, anak itu ternyata hanya untuk menjadi sarana kepuasan hawa nafsu kita. Gak dapet nih, wah Tuhan ini sumbernya. Dia cari ke Tuhan, ternyata ujung-ujungnya untuk apa? Kepuasan hawa nafsu. Ini yang disebut orang tidak setia atau disebut pejinah. Siapa yang senang di sini kalau suaminya, istrinya selingkuh? Coba angkat tangan. Gak ada yang mau kan? Tuhan ngomong kepada kita, hei kamu tukang selingkuh. Kenapa? Tuhan gak suka. Terus, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kok gitu Tuhan? Lah iya. Dunia ini kalau 1 Yohanes 2 ayat 16-17 sudah dikuasai oleh keinginan mata, keinginan hidup, keangkuhan hidup. Itu semua tidak daripada Allah Bapa, tapi dari dunia ini. Jadi keinginan dunia ini pasti bertentangan dengan kepentingan Tuhan. Kata dunia itu menggunakan kata aion. Bahasa Yunani itu aion. Aion itu tidak menunjuk kepada bumi ini, tapi lebih kepada spiritnya. Di sini ada, pernah dengar mall Aion di Surabaya ada ya? Aion. Mall namanya Aion. Aion itu artinya hasrat atau spirit. Makanya kalau ke mall Aion, hasratnya apa? Belanja kan. Lek duwe duit tuku iki, tuku kuwi. Lek ra duwe duit jepret sik. Yo titanono lek duwe duit aku balik tak tuku kowe. Terus begini, Tuhan. Masa iya sih Tuhan aku mau beli itu aja enggak boleh. Tuhan tolonglah. Sementara kowe ngerti enggak ponakanmu ke lho. Wayah sekolah ra duwe duit nggih bayar. Mbok kae tok pikir. Lah wis dia wong tuwa, nyapa aku? Wong tuane susah. Mbok dipikir kae. Coba kamu pikir, jangan cuma mikir apa itu? Keinginan mata. Neng Aion. Jadi ketika manusia bersahabat dengan spirit dunia, itu sudah menjadikan dirinya musuh Allah. Sementara kita itu menghidupi spirit dunia. Nggih mboten? Ayo mek karo iyo karo ora ya unine kok cuma ning ati kan nih. Nggih, Pak, leres, Pak. Kan cuma mau jujur saja kita ini. Lho kula niki pendeta nggih. Ya saya begitu kok. Begitu neng mall niki ya atiku ya karep. Alasane kan gini, Tuhan sepatuku udah tinggal satu. Cuma ini aja nih. Itu bagus tuh. Dalam hati. Tapi saiki sawi ini.
rawani gini, Tuhan kasih uang buat beli itu. Mek batin tok ning padha ae asline. Nah, siapa yang bisa terhindar kita dari spirit dunia ini? Ada yang bisa terhindar enggak? Enggak ada. Mau pendeta, mau pendekar sama aja. Mau pendeta, mau preman sama spiritnya. Sama. Nah, oleh sebab itu lalu Allah bertindak melihat kita itu yang, mohon maaf ya pakai bahasa kasar saya ya, supaya kita ben eling gitu aja. Ketika otak kita ini selalu berpikir bagaimana kita memuaskan diri, itu kan berarti kan jahat, karena kita manusia berdosa. Jadi apa? Kecenderungannya semata-mata. Dan ternyata selama ini kita sudah jadi Kristen pun ternyata tetap selingkuh dan menjadi musuhnya Allah. Gitu. Nah, seorang pasangan ketika dia mencintai pasangannya yang walaupun dia selingkuh, dia akan berusaha bagaimana dia kembali. Kecuali kalau emang dasar gini, aku wis loro hatiku, wis ora bakalan kowe tak trimo. Nah, itu lain cerita. Tetapi standar kekristenan begini. Ayat 5. Janganlah kamu menyangka. Jadi kamu jangan salah paham gitu maksudnya. Jadi kamu jangan salah paham ya. Apa itu? Bahwa kitab suci tanpa alasan berkata. Jadi gini, kamu jangan salah paham kalau kitab suci berkata demikian. Apa kata kitab suci? Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi ketika Alkitab berkata Allah menempatkan rohnya pada kita, dia itu menginginnya dengan cemburu. Karena apa? Kita itu orang selingkuh. Maka Roh Kudus diberikan kepada kita untuk apa? Ngelengke. Untuk mengingatkan kita, ayo balik. Ada Bapak Ibu pernah dengar dalam Alkitab siapa nabi siapa yang pernah disuruh menikah dengan pelacur? Nabi siapa? Hosea. Hosea itu oleh Allah suruh menikah dengan seorang pelacur kan? Begitu menikah dengan pelacur, ditinggal kabur lagi. Setelah kabur, si pelacurnya itu melacur lagi. Udah gitu Pak, Tuhan ngomong, cari itu si pelacur itu, gitu kan? Cari itu. Apa itu? Itu pelajaran bagi bangsa Israel. Israel itu adalah umat pilihan Allah, tetapi dia berulang kali jatuh pada penyembahan berhala. Tetapi karena cintanya Tuhan, Israel terus dikejar, dikembalikan kepada posisinya sebagai umat yang dikasih Tuhan. Karena apa? Allah punya kepentingan dari bangsa Israel ini akan lahir Yesus Kristus Tuhan. Maka kalau bangsa Israel ini terus-terusan selingkuh dengan berhala, dengan Allah-Allah bangsa-bangsa di sekitar Israel, rusak ini nanti ini bangsa. Maka proyek Allah akan gagal. Maka Allah menjaga begitu rupa, diingatkan lagi Israel, dihajar, dibuang ke sana kemari. Yang penting apa? Rencana Allah tidak pernah gagal. Apa itu? Lahir Yesus Kristus dari bangsa Yehuda. Itu tujuannya jelas. Kita pun juga demikian. Hai kamu orang tidak setia, jangan kamu salah paham. Kalau Roh Kudus ditempatkan dalam dirimu, itu diingini Tuhan dengan cemburu. Karena kamu itu pelacur, karena kamu itu pezina. Maka Roh Kudus diberikan kepada kita. Untuk apa? Yohanes berkata, untuk menginsafkan manusia akan dosa, menginsafkan akan kebenaran, mengingatkan akan kebenaran. Yang ketiga, mengingatkan akan penghakiman. Kita ini gereja Pentakosta. Dari dulu namanya gereja Pentakosta tidak bisa terlepas dari namanya kuasa Roh Kudus. Amin. Lah Roh Kudus digulai mek pas-pas kathok doa 10 hari. Nangis jembling-jembling. Sampai gereja horek, bar ku ya bar. Barji barbeh.
bubar jiji bubar kabeh gitu kan. Ini kan karakteristik gereja kita ini Pentakosta ini yang salah selama ini kan. Saya tidak mengkritik soal doa 10 harinya. Tetapi gini loh, seakan-akan Roh Kudus itu ada cuma di 10 hari. Lek di luar 10 hari Roh Kudus enggak bekerja. Enggak, Roh Kudus itu selalu bekerja dari sejak penciptaan sampai pada akhir zaman nanti. Caranya gimana? Ojo ngrasani wong. Pak, ayo mripate aja lirak-lirik nek wong ayu. Loh itu Roh Kudus mengingatkan kita. Ingat ya, firman Tuhan berkata, barang siapa melihat lawan jenis syahwatmu bergerak, kamu udah berzina. Ingat itu firman Tuhan. Oh nggih Gusti, kula nyuwun sepuro, kula ngampun. Ayo balik. Ingat loh, nanti ada penghakiman. Ingat loh, dosa. Akibat dosa adalah, upah dosa adalah maut. Ayo balik. Itu fungsi Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus diberikan kepada kita ini karena saking sayangnya Tuhan kepada kita. Ngono aja diplekoto loh Roh Kudus itu. Tahu diplekoto? Tuhan, Roh Kudus, penuhi aku. Harus dalam hati, ben aku cepet sugih. Ben aku cepet entuk jodoh. Neng hati ini kono dijelik nih, dilipat-lipat gitu sampai lipetan kecil, tapi motif terdalam begitu. Ben uripku luwe enak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama Bapak Ibu masih di dunia ini, dari zaman Adam sampai zaman akhir, enggak ada yang namanya bahagia permanen. Udahlah, mau duitmu sak karung. Pada waktu Covid di sini bagaimana? Kegiatan bergereja Ibu Gembala, Pak Gembala? Enggak ada ibadah juga waktu Covid. Di rumah-rumah, susah kan? Saya waktu di Jakarta di sinode itu jadi salah satu pelaksana satgas harian. Saya ngurusi orang kena Covid, terima telepon, mengarahkan rumah sakit ini ke Wisma Atlet segala macam. Itu gelombang yang kedua. Gelombang pertama saya kena Covid duluan, hampir mau mati. Tapi karena syaratnya belum lengkap, nggak jadi mati saya. Hampir sebulan saya ngatang-ngatang di rumah. Akhirnya setelah saya sembuh, gelombang kedua yang parah itu, saya yakin saya udah kebal nih. Nah, saya mengabdikan diri di Sinode untuk jadi Satgas Covid. Nah, yang mau saya ceritakan adalah begini. Mohon maaf nih, di gereja kita itu kan, kalau di Jakarta itu kan banyak orang-orang kaya gitu ya. Orang kaya, baru ketahuan saya kalau dia kaya waktu Covid itu. Dari mana saya tahu? Pak Pendeta, tolong carikan rumah sakit. Di mana ya Bu? Ini papa saya udah parah ini. Aduh, udah nggak apa-apa Pak Pendeta, mau berapa ratus juta pun saya bayar. Coba, kaget saya, loh kaya ya selama ini ibu ini. Padahal biasa aja penampilannya. Itu baru ngomong ratusan juta. Ada yang ngomong berapa miliar pun Pak Pendeta, yang penting anak saya tertolong gitu. Nah baru dari itu kita tahu uang kita nggak bisa nolong kita. Bener nggak sih? Nggak bisa. Kenal pejabat hari itu, halah kok pejabat neong, pejabat yang kering-kering, pejabat yo kena semua. Ditelepon, Pak gimana ini? Kan kita ada akses ke Menteri Kesehatan ya. Bu gimana? Ternyata waktu saya telepon beliau juga kena Covid. Podo ae Pak Pendeta, aku juga kena Covid. Mati barengnya Bu, saya bilang begitu kan. Enggak ada yang kita mau banggakan. Selama Bapak Ibu kita di dunia ini sregepnya gereja, orang jamin bahwa kita akan bahagia. Nih loh, manusia daging kita enggak bakal bahagia. Semakin kita rajin beribadah, manusia daging kita semakin teraniaya. Bagaimana tidak? Hidup harus jujur. Suami enggak boleh galak karo bojo. Istri harus tunduk kepada suami, anak-anak harus hormat. Menghormati orang lain itu menyakitkan, betul enggak sih? Kalau menghormati Pak RT masih oke, tapi kalau menghormati bayi bocah kayak gini kok menghormati bocah ndugal kok gini, penak mboten? Enggak penak. Tapi itu firman katakan apa? Kasihilah musuhmu, bar suruh mengasihi, mendoakan. Hanya orang yang mampu mengasihi yang bisa mendoakan. Kalau orang membenci, boro-boro mendoakan. Unine mek gini, moti
medar ora bakal ngelayat aku. Dadi banyu ora bakal nyiduk, dadi godhong ora bakal nyuwek. Wong Jawa koyo ngono. Sadis. Sadis lho, halus tapi jan sadis. Nggih mboten? Untung saya ngomong sama orang Jawa nih. Kalau saya ngomong sama saya bukan orang Jawa, saya ngomong filosofi Jawa, pulang nggak aman saya. Kan begitu kan didikan orang tua kita. Wes tinimbangane kowe, aku kan nyedhuki kowe mending apa tuh? Mendingan tuh apa sih ya? Anggur ketemu neng gak patok loro. Ngerti maksudnya? Kuburan. Lah kaya ngono kuwi. Alkitab berkata apa? Kasihlah musuhmu. Gimana? Tuhan, berapa kali aku harus mengasihi? Cukup enggak? 7 kali. Petrus ngomong gitu kan? Lalu Petrus berkata, Tuhan berkata apa? 7 kali. Mengampuni 7 kali. Sanggup enggak? Bapak Ibu mengampuni sanggup enggak 7 kali? Coba dijawab ya, regu ah. Bapak Ibu, ini kalau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ini. Bapak Ibu sanggup enggak mengampuni orang 7 kali? Siapa yang enggak? Coba angkat tangan. Saya juga enggak sanggup loh, makanya aku angkat tangan. Ayo, siapa ikut saya? Aku tuh enggak sanggup mengampuni 7 kali. Maka karena kamu mengampuni 7 kali enggak sanggup, coba lagi 8 kali. Enggak sanggup Tuhan, tambah lagi 9 kali. Lalu Tuhan kasih rumus. Kalau kamu mengampuni 7 kali enggak sanggup, maka kamu mengampuni berapa kali? 7 kali 70 kali. Latihan terus. Nah, wengko lek tak kei 7 kali, oh cukup, enggak usah 7 kali, 3 kali aja udah. Oh bener. Sekali. Apa tuh lagu Trio Ambisi itu kan? Nah. Ada orang Batak di sini? Ada orang hala kita? Orang Hadong. Oh ya udah. Jadi sekali aku ampuni, 2 kali aku maafkan, ketiga kali, perhitungan kita. Loh, kalau Tuhan Yesus ngomong hari itu sama Petrus, oke, cukup 7 kali, udah keren 7 kali. Musa aja cuma 3 kali, kamu 7 kali, keren gitu. Oke, terima kasih Tuhan. Tunggu istrinya. Mah, 1. Papa juga 1, oke 1. 2. Papa juga 2. Menghitung. Begitu sama-sama hitungan ke-7, masing-masing pegang kenres. Kita sudah 7 kali mengampuni dan kita kan, ayo kita perang, teng tong begitu kan. Karena apa? Kita itu nggak puas kalau nggak membalas dendam. Itu loh kodrat dosa dalam diri kita. Ini sumber konflik. Maka Allah Roh Kudus diberikan kepada kita itu apa? Mengingatkan. Nah, bukan hanya diingini karena Allah cemburu, tapi lebih daripada itu. Apa itu? Ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada hanya sekedar apa itu? Cemburu. Kata itu kan? Lebih besar daripada itu. Nah, daripada itu tuh menunjuk kata cemburu tadi. Jadi Roh Kudus yang diberikan kepada kita ini bukan hanya sekedar karena Allah cemburu, tetapi karena mengasihimu. Karena mengasihimu. Karena itu ia katakan begini loh. Karena dengan seperti ini maka Allah berkata, Allah itu menentang orang yang congkak. Maka sebelum kamu congkak, aku berikan rohku kepadamu. Aku berikan Roh Kudusku kepadamu. Supaya kamu gak congkak. Karena apa? Aku paling benci dengan orang congkak. Itu Allah katakan. Maka supaya kita tidak sombong, tidak congkak karena kita merasa bisa tanpa Tuhan, maka Tuhan kasih Roh Kudus supaya kita tidak congkak. Terus, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Rendah hati itu perlu belajar, enggak ujuk-ujuk rendah hati. Kalau jahat itu enggak usah belajar. Tunggu si Dede ini gede udah bisa ngomong ngapusi. Wis iso.
ora usah diajari. Kita dulu waktu kecil kan juga udah pinter ngapusi toh. Betul Pak Gembala nggih? Iya, ora usah diwarai sekolah minggu. Tuhan Yesus itu baik loh, diajari sekolah minggu loh tiap minggu. Mertua saya itu guru sekolah minggu saya di Sumberjo Kadembangan itu. Saya itu GPDI jemaahnya Om Hari Sulaiman di Kadembangan sana. Jadi kecil diajarin, boten pareng ngapusi ya dari kecil tuh. Wah, cik pinter ngapusi. Coba. Nah, maka untuk rendah hati itu perlu belajar. Nah, belajar rendah hati itu enak atau enggak? Enggak enak. Kalau enak enggak usah belajar. Yang enak itu ngapusi. Betul enggak? Apa enak itu? Rasanya juga maknyes gitu ngapusi itu. Ngapusi bojo. Pira entuk pira ki meng anu. Alah mentuk 1000, padahal untuk 3000. 1000 di sini 1 juta kan? 1 juta itu kan 1000 ya. Saya dulu bingung waktu pulang ke Sumberjo. Hai mek ndedek 2000. Lah 2000 kene gitu kok apa to Kang aku. Ha iki arep blonjo yang beras. Lho 2000 lho sak kilo piro saiki? Baru saya ngerti 2000 ternyata 2 juta. Tinggi kulaan. Walah dul. Ya. Nah, jadi untuk rendah hati itu perlu belajar. Nah, bagaimana untuk rendah hati? Bagaimana untuk rendah hati? Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Ketika kita tunduk, berarti ego kita harus dilepas. Hawa nafsu kita harus dilepas. Melepas ini satu-satu, nggak bisa mabrek, sakdek, saknyet terus berubah. Paulus diubah Tuhan pertemuannya tahap pertama, dia diubah oleh Tuhan, dia menerima Yesus Kristus Tuhan. Tetapi untuk pengalaman iman, pertumbuhan iman, dia berkata apa? Aku berlari-lari, begitu kan? Aku melatih tubuhku. Enggak langsung mentang-mentang ketemu Tuhan Yesus, matanya buta langsung jejek imannya. Enggak, dia juga harus melatih tubuhku. Istilahnya gini, seperti petinju gitu. Jadi hupomea itu gini, dipukul sampai hitam. Jadi petinju itu enggak cuma begini, enggak ada tenaganya, pasti nih sebadan-badannya. Dan untuk seperti ini kan butuh latihan kan, mukul pakai tenaga. Ini butuh sampai pukulannya itu bisa membuat mata legam bahkan KO. Nah, kata melatih tubuhku itu pakai istilah tinju. Enggak cuma kena kamu. Enggak begitu. Jadi sampai pukulan itu benar-benar membuat orang tumbang. Kita juga begitu. Untuk tunduk kepada Allah itu latihan. Tunduk kepada otoritas. Di gereja ini ada Bapak Ibu Gembala, beliau yang punya otoritas. Kadang kebijakan Bapak Ibu Gembala belum tentu menyenangkan kita. Ayo, siapa di sini yang pernah puas dengan Bapak Ibu Gembalamu? Saya yakin enggak semuanya puas, gitu ya Om. Tapi itu adalah gembalamu. Tunduk di situ. Belajar tunduk. Kalau enggak cocok ngadep Om. Saya lakukan itu kepada Mbak Gembala saya di Om Hari Sulaiman sampai hari ini. Saya ngadep Om Nyon Sewu ini kayak ganjelan saya. Saya orangnya sangat terbuka kan. Kok harusnya begini. Termasuk kami kemarin bicara soal suksesi kan. Om nih gimana nih Dodi kok nggak pulang-pulang terusin pekerjaan Tuhan gimana nih Om? Nah, saya selalu ngomong, sampaikan saja. Kami itu di Gembala, saya itu kan wakil gembala di satu gereja. Sistemnya pastoral kolegial itu kebersamaan. Jadi nggak ada yang gembala yang dominan. Jadi saya wakil gembala, ada 2 wakil gembala. Saya itu membawahi 7 bidang. Bidang sekolah minggu sampai lansia. Sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, wanita, lansia, sama departemen musik ada di bawah saya semua. Nah, satunya itu wakil gembala, 2 itu komsel, bagian komsel. Nah, di situ kita nggak ada yang saling menonjol. Menonjol sih pasti ada, tapi menonjolkan diri yang nggak boleh. Kami saling memberikan masukan, Bapak Gembala kami. Kalau nggak cocok Mas, ngomong sama saya. Beliau orang Batak. Udah ngomong sama saya. Oke Bang, saya manggilnya Abang. Iya Bang. Nah kita enak. Sampaikanlah.
Di situ kita belajar tunduk, kita submit. Ketika kita menyampaikan masukan, ide, kritik, kita jaga hati. Timing, packaging, bagaimanapun juga dia adalah pimpinan kita. Jaga kehormatannya. Jangan ngomongin di belakang. Waduh, orang kalau diomongin belakang itu sakitnya itu di sini, padahal diomonginnya di belakang. Tapi sakitnya di mana? Di sini juga. Ya, tunduk. Nah, Bapak Ibu, iblis itu kuat atau lemah? Siapa yang bilang iblis lemah? Yang katakan. Kenapa ya Bapak Ibu? Saya di mana-mana loh. Kalau tanya tuh nggak pernah dijawab sama jemaat Om. Sungkan atau jane roh aku, tapi engko paling mek dijebak wingo haleh. Enggak. Saya tuh gini loh kalau khotbah interaksi biar Bapak Ibu nggak ngantuk sebenarnya. Siapa Bapak Ibu yang mengatakan iblis itu lemah? Oh enggak apa-apa Tante, ayo lemah. Aku juga setuju Tante, lemah. Nah, mulai berani speak up. Siapa yang ngomong iblis itu kuat? Aku juga ngacung. Iblis ki sok kuat, sok lemah. Iblis itu on off. Tergantung awake dhewe. Kalau kita tunduk kepada Allah, iblis nggak ada daya. Tapi kalau kita bergantung kepada diri sendiri, iblis kuat mempengaruhi kita. Dulu waktu saya kecil suka kalau main itu kan suka berantem sama teman gitu kan. Nah, kalau saya kalah kira-kira musuhku lebih gede, aku melayu mulai. Goleki masku. Masku kan tukang pencak silat kan. Kang, aku harus dikruyoke, sapa? Ayo Kang, tak geret-geret masku ngono. Terus aku petita-petiti, ayo, kowe wani ora? Dia mundur. Kekuatan saya bukan pada diri saya, kepada siapa? Masku. Nah, ning sesuk lek aku ora karo masku dikothak ya aku. Di masmu, mumpung rene masku aku ditotroki Bapak Ibu. Kita begitu. Kalau mau lawan iblis, jangan dengan kekuatanmu. Orang kita itu peselingkuh. Kita bersahabat dengan dunia, bagaimana bisa menang? Maka gimana supaya menang? Tunduk kepada Allah. Caranya tunduk gimana? Gini loh Bapak Ibu. Tuhan itu tahu siapa kita, maka jangan berbohong sama Tuhan. Contoh, Tuhan, aku tuh sama you paijem terus dari tadi ya. Sama Yuni itu pewegel aku. Jangan mentol tak keprok gitu. Ngomong sama Tuhan. Gimana Tuhan? Aku tuh belajar mengampuni susah nih Tuhan. Berikan aku kekuatan. Tapi tulus ya berdoanya. Kalau jengkel ngomong jengkel. Saya tuh selalu begitu, Tuhan. Aku marah banget hari ini sama anakku. Kenapa ya gitu? Tapi aku nggak mau berdosa Tuhan. Tuhan tolong. Iya loh, kita ini manusia daging masih ada. Nah kita harus belajar tunduk pada otoritas Tuhan. Kita nggak sanggup. Kalau kita sama anak pasti menang lah. Kita itu lawan anak kita, betul nggak? Tapi kan kita berdosa di hadapan Tuhan. Lalu gimana? Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Teriaklah sama Tuhanmu. Pernah saya marah sama istri, marah saya. Terus saya ingat Amsal berkata, gini, kalau kamu marah, bawalah ke tempat tidur gitu kan. Tenan, tak lakoni. Marah. Aku udah tahu kok titik di mana berbahaya saya kalau marah. Maka saya langsung pergi. Mah udah kita stop ya, kita stop. Aku masuk kamar dulu, Mama jangan ikut. Kamu di situ aja. Bener aku. Tak tutupi buahnya bengok aku. Tuhan, ngapa bujuku kok gini? Sampai kesel, kecapean aku ketiduran. Bangun pagi, udah nggak ada marah itu. Betul Bapak Ibu. Jujur, tunduk sama Tuhan itu begitu. Dimulai dari jujur, Tuhan, aku nggak sanggup loh. Wong kayak ngapusi aku. Nih aku kesaksian ya Bapak Ibu ya. Tahun 2009, aku tuh di Jakarta tuh punya usaha, punya toko perlengkapan tentara. Jual perlengkapan tentara, ya seragam, sepatu, baju satpam kayak gitu di proyek Senen. Nah, datanglah saudara saya tahunya saudara itu setelah saya bermasalah dengan beliau. Datang ke Jakarta, dia nyalek waktu tahun 2009, dia gagal, bangkrut ke Jakarta.
sama kakakku yang tadi yang tukang pukul itu, dikenalin. Le, kuwi enek Mas, ini teko engko anu papakan le. Sapa? Koncoku. Ya wis, tak papak. Nah, dari situ ditawarkanlah samain proyek pemerintah. Begitu main, singkat kata aku ditipu habis-habisan. Tokoku bangkrut, omahku loro kedol, karyawanku bubar. Umur tahun 2009 itu anakku baru lahir setahun, yang nomor 2. Mau minta susu nggak ada uang. Istriku udah stres, maka ASI-nya nggak keluar. Aku ngamuk itu, wah, marah saya. Terus tapi berdoa. Wes pendeta aku berdoa, Tuhan, aku marah nih sama Mas kui, marah aku, pokoknya saya ungkapkan semua. Aku mau bunuh dia. Terus dalam doa saya itu, dalam imajinasi dialog saya itu begini, oke gini deh, kowe tak izini membunuh dia, tapi kasih alasan kepadaku sehingga alasan itu masuk akal. Oh, mulai tak undet-undet. Biyen dhek bangkrut aku sing nulung, anake sekolah aku sing biaya kabeh tak tokne. Lah, semua alasan itu Tuhan tuh kayak bawa karung gede gitu. Ayo kene lebokno ning karung kene. Semua alasan tak masukin. Semua wes. Terakhir ndi jek enek-enek ora? Enggak ada Tuhan. Ah kene delokne. Begitu aku ngelongok ke karung itu dalam imajinasi dialog saya waktu berdoa, kok enggak ketok belas alasanku. Sitok enggak ketok. Juweru karung iki gede gitu. Enek ora? Ketok ora? Enggak Tuhan. Ya wis linggo. Nah, ketika duduk seakan-akan terjadi dialog nih. Ini bukan Tuhan berkata kepada saya. Saya memaknai ini sebagai ketika saya berdoa, saya punya imajinasi dialog. Lalu Tuhan ingatkan saya kepada pohon ara yang tak berbuah. Pohon ara tak berbuah, Tuhan melihat dari jauh berlambai-lambai daunnya, lalu Tuhan berharap ada sesuatu yang bisa dimakan gitu kan. Ternyata begitu Tuhan datang, ada enggak? Enggak ada. Lalu Tuhan mengutuk pohon ara itu. Terus apa nih maksudnya Tuhan? Gini, kamu menuntut keadilan kan? Iya. Kamu udah berbuat baik sama orang itu kan? Sudah. Terus kamu punya hak untuk membalas budi ketika kamu dibuat tidak adil. Iya Tuhan, begini. Lalu seakan-akan dalam dialog itu Tuhan membentangkan tangannya di kayu salib, badannya hancur lebur. Lalu Tuhan berkata, Di, kamu tahu enggak ini karena siapa? Karena kamu kan? Karena kamu kan? Aku udah hancur lebur. Karena kamu kan? Orang yang pertama yang berhak menuntut kepada dirimu adalah aku. Karena harusnya kamu binasa. Tapi demi kamu, aku mati buat kamu. Mana alasanmu? Dari situ saya bersungkur, Tuhan, aku mohon ampun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengampunan, mengasihi itu adalah buah pertobatan. Dan ini Tuhan tunggu buah pertobatan itu. Sudah lama jadi Kristen kan? Bagaimana jadi Kristen ketika Tuhan ingin mencicipi buah pertobatanmu, ternyata kamu gak ada. Saya ngomong, Tuhan ini waktunya saya marah sama dia karena aku udah ditipu. Oke, pada saat inilah aku ingin mengicipi buah pertobatanmu itu. Pengampunanmu itu mana? Kasihmu itu mana? Jadi pada saat kita dirugikan, dibikin hancur oleh orang, itu adalah ternyata kesempatan terbaik Tuhan untuk mengicipi pertobatan kita. Mungkin suamimu gak pernah pulang, itu kesempatanmu kamu mengasihi dia. Mungkin anakmu hari susah diatur, ini kesempatan terbaikmu untuk menyatakan cintamu kepada Tuhan, kepada anakmu. Sebagai buah pertobatan. Demikian suami. Kalau sudah begini gak ada konflik Bapak Ibu. Memang gak gampang, ini ngomongnya enak, prosesnya luar biasa. Ketika itu lalu, ya sudah Tuhan, saya mau mengampuni dia. Tapi kalau modalnya dari saya, aku gak mau. Aku gak mau mengampuni, aku rugi soalnya. Lalu mau apa? Tuhan berikan kekuatan kepadaku. Berikan kekuatanmu kepadaku. Akhirnya pagi-pagi saya cari dia, ketemu di Tanjung Priuk, ternyata dia pun juga bangkrut. Rambutnya panjang.
Dan saya tahu ternyata dia saudara saya. Dia muslim. Lalu ketemu, udah singkat cerita akhirnya kami berbaik dan mengampuni. Suatu saat 2013 ekonomi saya semakin hancur. Akhirnya saya nggak kerja. Lalu istriku ngomong gini, "Pah, masa sih sebagai suami cuma tidur aja? Udah gini aja deh, kamu keluar rumah, cari temen deh sana kemana daripada di rumah terus stres lama-lama gila kita serumah," katanya begitu kan. Saya pergi nyari ini saudara saya yang nipu saya. Dia sudah punya truk 4. Kami main proyek tanah waktu itu kan di BKT. Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat, BKB. Dia udah punya truk. Lalu aku datang, "Mas, aku nganggur nih." Lah nyambut dia apa tadi? Ya aku nyopir lah. Ya wis kayak kebetulan kayak siji nek sopire cekelen. Wis rasa setor, rasa apa gawe nek. Saya pakai itu. Saya nyopir dump truck itu. Enggak ada pengalaman, enggak punya SIM, enggak punya apa, wis nekat pokoknya. Nah, ketika aku nyopir truk itu di tol, iblis ngomong begini, "Di, kamu tahu enggak iki truke sapa? Iki kan truk wong sing ngapusi awakmu toh. Lho, dek luwe sugih, kowe jadi sopire, izin toh." Saya berhenti pelan-pelan minggir ke tol, saya ngomong begini, "Tuhan, aku baru tahu ini yang namanya mengampuni. Aku enggak sakit hati Tuhan. Aku baru tahu apa makna salib. Ini ya Tuhan yang namanya mengampuni. Kalau modal dari kekuatanku, aku bunuh dia. Tetapi karena cintamu menguatkan aku. Sampai iblis menggugat aku pun aku nggak sakit hati. Sampai hari ini Bapak Ibu, tahun 2021, 2022 kami main proyek ditipu lagi sama dia. Aku nggak sakit. Dan tahu nggak? Kira-kira sebulan yang lalu aku pulang kampung karena kakakku serangan jantung. Kami ketemu keluarga, ketemulah kakakku yang nipu saya ini kan. Dia cerita, dia orang Islam kebatinan. Dia ngomong gini, dia cerita, "Saya aku udah gini." Akhirnya dia bangkrut juga hari ini. "Aku mau hidup dengan Tuhan lah. Gimana ini. Ya sudahlah. Sampean yakini agamamu apa?" Gitu. "Aku ini tekok di. Buktine kowe iki wis ketemu Gustimu ki apa? Lek mek gur iman aku yo duwe." Nah, dia langsung saya peluk. "Mas, tahu enggak? Buktinya saya ketemu dengan Tuhan adalah sampean." "Maksudmu apa?" Saya ceritakan semua itu. Dia terdiam. "Mas, sampai hari ini kalau aku marah sama sampean, aku enggak sanggup mendoakan sampean. Buat saya enggak perlu jadi Kristen, beragama Kristen. Yang penting aku pengen sampean selamat." Sampai detik ini pun aku terus mendoakan dia. "Sampean ngapusi aku berapa kali? Aku marah enggak?" "Enggak. Karena Tuhan Yesus, Mas. Itu bukti pertemuan saya dengan Tuhan. Yaitu sampean itu buahnya," saya bilang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang paling menyakitkan hatimu hari ini? Ini kesempatan terbaik untuk kita belajar tunduk kepada Tuhan. Hanya dengan cara itulah iblis lari. Aku ngomong wis kesuwen iki mong. Wis sak jam luwih ketoke. Blenger le. Lah piye wong ya ora tau rene lho, Om. Yo engko lek rene neh. Kan gitu. Nggih mugi-mugi Bapak Ibu pun blenger, enggak sampai gitu. Roh Kudus bekerja buat kita ya Bapak Ibu ya. Yuk kita memulai hidup baru, membudayakan hidup Kristus, mengasihi, mengampuni Tuhan dengan mengampuni sama dan mengasihi Tuhan dengan tulus. Dengan demikian akan kita didapati, "Hai anakku yang kukasihi, marilah masuk dalam peristirahatan Bapamu yang di surga." Cuma itu yang kita tunggu. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya ini yang menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Tolong ya Roh Kudus, dengan segala kerenan hati kami berharap terus Roh Kudus membimbing kami, menolong kami supaya kami benar-benar hidup dalam budaya Injil, budaya Kristus dalam diri kami. Berkati gereja-Mu di tempat ini, GPDI Ebenezer yang dikembalakan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Adi Siswanto dan Ibu. Ditolong Tuhan sehingga gereja ini bukannya berdiri sebagai gereja yang status administratif sebagai gereja, sebagai rumah orang beribadah, tapi di sini adalah tempat anak-anak Tuhan bertumbuh ke arah Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan. Bel.
Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Kita berdoa Tuhan. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan Engkau Allah kami yang hidup, atas segala berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan memberikan berkat-Mu itu untuk pekerjaan di tempat ini. Kami memberikan dengan segenap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Terima kasih buat persembahan Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Nanti saatnya kita akan masuk pengumuman untuk kegiatan sepekan. Untuk hari Senin sampai Sabtu jam 4 pagi ada doa Biston ya saudara. Dan untuk Selasa dan Kamis ada doa malam di gereja jam 6 sore. Dan untuk hari Rabu ada ibadah wanita jam 6 sore juga. Dan untuk hari Jumat ada khusus doa buat pelayan altar untuk ibadah hari Minggu juga jam 6 sore. Dan setiap Senin dan Jumat ada latihan musik untuk anak-anak yang untuk ibadah sekolah minggu jam 6 sore atau jam 5 sore. Dan untuk hari Sabtu ada latihan untuk ibadah untuk pelayan musik untuk ibadah hari Minggu. Dan untuk ibadah sekolah minggu dan remaja jam 6 sore. Dan untuk mengingatkan lagi untuk ibadah Paskah di Pantai Blitar, yang mungkin ada yang belum mendaftar silakan mendaftar. Dan biarlah kita juga berdoa semua agar untuk rencana ini Tuhan boleh supaya segalanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan Bapak Gembala. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati luar biasa melalui firman Tuhan tentang kehidupan, tentang karakter, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan banyak hal ya yang sudah kita dapatkan firman Tuhan, karena jarang-jarang ya, mungkin ya kita doakan mungkin sekali waktu ada acara di Pare kemarin sudah memberkati seminar untuk hamba-hamba Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan pakai hambanya bersama dengan tim yang dari Jakarta yang saat ini melayani di GBD Anugerah Wonosari, juga yang ada di Kediri, dan kemungkinan akan balik lagi ke Jakarta ya Pak. Tuhan sertai doa kami
Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kegiatan berjalan ya seperti biasa, kita akan masuk di hari Lebaran seperti biasa. Nanti tengah minggu di minggu depan ditiadakan ya, ada yang mudik, ada yang kegiatan. Jadi setengah minggu, tengah minggu tetap berjalan. Sama-sama kita berdiri. Besar anugerahmu, melimpah kasih, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, kita berkemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh luar biasa pada pagi ini Engkau telah memberkati kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Banyak hal yang kami dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini, supaya kehidupan kami ada pembaruan, ada pemulihan, semakin berkenan, semakin berlayak di hadapan Tuhan. Belajar tentang arti kehidupan, supaya kami tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan yang menuntun, yang membimbing. Banyak hal yang kami dapatkan melalui firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tertanam dalam hidup kami, dan kami boleh bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu Bapak Didi Krispuriani, Kau berkati kehidupan beliau ini bersama dengan keluarga. Engkau berkati pelayanannya. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan, itu jadi berkat dimanapun beliau berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Bersama dengan tim yang besok akan kembali ke Jakarta, Tuhan pakai, Tuhan berkati. Sudah memberkati kami di tempat ini, Tuhan sendiri yang balas memberkati dari tempat yang maha tinggi. Korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan, Tuhan memberkati korban persembahan kami, keluarga, rumah tangga, usaha, mata pencarian, pekerjaan, supaya diberi kelancaran dan diberkati Tuhan. Yang ada persoalan, permasalahan dalam kehidupan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah sumber jawaban. Yang sakit, yang tidak hadir pada hari ini, dalam ibadah ini, lawat mereka satu persatu, supaya disehatkan oleh kuasa Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Segala persoalan pergumulan hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hikmat, kekuatan, kemampuan untuk kami menjalani hidup. Demikian juga menyerahkan kegiatan sepekan, memberkati para pelayan WL Singer, Tamborin, Multimedia, semuanya pelayanan kami diberkati Tuhan. Rencana kami nanti di Blitar Pasca, Tuhan berkati. Terima kasih, terima kasih. Kami akan menjalani hidup sepanjang minggu ini. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berkat Tuhan atas kami, atas umat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami jalan hidup sepanjang minggu. Tiba saatnya kami akan pulang, kembali ke rumah kami masing-masing. Pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.